Alright, welcome back to Kakak Dari Podcast. Dan hari ini hari keberapa nih? Ya nggak tahu lah pokoknya hari keberapa. Yang penting udah langsung main tag aja ya. So, Wales, itu siapa tuh? HP siapa tuh? Tolong dimatikan dulu itu ya. Itu Hai. kalau misalnya ada pesan cinta gitu ya, dari mantan atau dari pacar atau dari Aduh, siapa gitu, ya tolonglah di silent dulu lah. iya bang. Dari kenangan yang berlalu bang. Iya, iya. Iya. Tapi gini, mungkin kalau kalian yang dari pertama sama Bang Agam gitu kan, itu orangnya lumayan inspiratif. Nah kalau ini, menurut gue dia Kagak ada lebih sama sekali. lebih cepat. Ya, maksudnya kan masih lu lebih cepat ceplos lah daripada Bang Agam gitu kan. Tapi Gitu ya. ini dua-duanya nih sama-sama seru, sama-sama nanti kita bisa bicarain juga ya soal topik apa yang mau dibawain gitu. Dan juga sorry banget kalau misalkan emang tempatnya agak berisik karena harusnya ini kan gue punya ruang sendiri gitu, punya kamar untuk rekaman, cuma ya ini lagi sharing aja sih. Jadi ya kalau misalkan ada tiba-tiba suara lagi ngupas buah, lagi motong buah, atau enggak suara kipas komputer yang lumayan terdengar, jadi ya sudah lah ya, diterima saja. Mantap jiwa. Oke, daripada lama-lama, kita bukan kita sih, gue ngundang, bisa dibilang ini salah satu VTuber India. Dulu sempat masuk di Yoi. agensi, cuma Wih. karena satu hal dan lainnya yang gua rasa sih dia kayaknya segan juga kalau buat ungkapin di sini. Iya Jadi dah bang. akhirnya memilih. Ya gimana ya? Iya dong bang. Iya dong. Iya dong. Iya. Menurut gua nih ya, ini sebenarnya Mm-mm. udah banyak juga ya VTuber dengan avatar hewan, Mm-mm. karena jarang ya orang akhirnya bisa menerima avatar hewan itu ya, apalagi ya lo tahu sendiri kalau misalkan furry kan di Indonesia rada agak gimana gitu, jangan kan di Indonesia True. ya, makanya jangan kan di Indonesia, di dunia aja tuh rasanya kayak gimana gitu kan. Iya iya iya. Nah Ha. ini gua ngundang salah satu orang yang memang dia spesialnya di situ, tapi gua nggak bakal Hmm. ngebahas tentang dunia VTubing aja. Gue juga pengen dia tuh ngulik juga karena dia ini sebenarnya seorang programmer juga cuy. Wis. Wah ini luar biasa Hybrid sih. hybrid gimana nih Hai. gue nih jadi. Nah, Jadi gue itu. sebenarnya apa nih? Nah, itulah. Oke, so introduce yourself. Sekarang nih. Ya, ya sekarang mau kapan lagi? Kirain besok bang. Ayo, ya it's me Naka Ramadja ya, VTuber indie yang aktifnya di sosial media YouTube, TikTok sama Twitter. Asik. Yes, seperti tadi yang gue manggil lo apa ya? Wan ya? Iya, Awan ya, Wan ya seperti yang tadi bilang gue apa ya? Kemono ya, Kemono atau Fury ya? Mungkin mungkin orang sering ngomongnya Fury atau Antro ya. Ya, gue betul. Fury atau Antro. Penggemar lah ya, penggemar Fury atau Antro. Ya, begitu. Oke. Ya gitu kan gue. Mau lebih panjang lagi bang? Ya siapa tahu gitu kan. Nanti ya sembari inilah, sembari ngobrol lu ngulik gitu lah ya. Asik. Oke. Asik. Cuma gini, gue penasaran sebenarnya dari lu akhirnya masuk ke dunia VTubing. Dalam artian Hmm. gini, kalau dunia VTubing kan setahu gue biasanya yang udah agensinya besar ya. Contoh Mm-mm. Hololive gitu, atau Mm-mm. Niji Sanji yang Wih, meskipun sekarang Sanji ya. juga Niji Sanji kan lagi terseok-seok banget tuh, ya kan? Ya, Kalau terlihat seperti itu sih ya. kalaupun di Indonesia tuh yang menurut gua kelihatan banget ya, itu cuma dua tuh, Aka Hmm. sama Alteri. Hmm. Hmm. Kalau Yumi Reality dulu masih oke, cuma kan sekarang ya lu tau lah ya masalah kasus Ya. dia tentang VTubernya yang menurut gua sih kayak ya udahlah mau gimana lagi. Mm-mm. Tapi Mm-mm. gini, gua masih penasaran, lu kok bisa masuk ke dunia yang kalau menurut gue ini masih satu eksklusif dan yang Mm-mm. kedua masih niche gitu, masih segmented. Mm-mm. Mm-mm. Nah, lu bisa Kayak ceritain nggak? kayak kenapa gitu ya? Betul. Kalau tanya why, anjay. Kalau tanya kenapa, itu tuh gue mungkin mulai dari background gue kali ya. Background gue kan sebelumnya IT ya, Mm-mm. kerja kantoran yang sebagaimana umumnya. Cuman gue suka sama IT aja. Cuman harusnya sih beberapa dari lu pada tuh entah bakal relate ya. Kayak yang namanya kerja tuh pasti ngerasa kayak hidup tuh looping gitu-gitu aja ya nggak sih? Betul. Kayak cuman, aduh bangun pagi, masuk kantor, balik malam dan semacamnya kayak gitu kan ya. Heeh.
Nah, disitulah gue berpikir kayak, duh kayaknya gue perlu hobi nih gitu. Duh kayaknya gue perlu apa ya, hal kegiatan lain yang mungkin positif atau mungkin enggak gitu kan ya. Ya intinya, yang intinya bisa bisa nyenengin gue lah. Heeh. Gue keinget tuh Wan sama satu hobi gue yang dulu tuh ya gue sering banget nonton anime dulu kan ya. Gue tuh sering Ah, banget ke apa ikut-ikut event. Lihat-lihat aja sih, cosplay gue kagak, ini semua kagak, cuman gue suka lihat-lihat aja, suka apa, suka ngobrol-ngobrol juga sama orang-orangnya. Nah disitulah gue akhirnya kayak kepikiran gitu, apa sih yang lagi hype waktu itu? Pas banget, waktu itu tuh Neji Sanji, terus Andia Dinata, terus masih ada siapa sih namanya yang penyanyi, VTuber penyanyi itu dulu Kizuna Ai, iya lagi Kizunai. rame kan, Wow banget. lagi rame gitu. Nah, gue kepikiran gitu ya kayak, oh ini kan sebenarnya kan ada hubungannya sama kayak face recognition atau semacamnya ya di dunia IT adalah AI yang kayak gitu intinya. Ada. Nah, gue kepikiran buat research. Awalnya begitu. Kecemplung. Oh, kecemplung. Tapi gini, Kecemplung. eh lu pas waktu ke event-event itu Hmm? pas tahun berapa kira-kira yang akhirnya kayaknya Last bisa nih. Ava, Last Ava. Last Last Ava Last 2018 ya? Ava tuh 2018 2019 ya gue lupa ya. Pokoknya waktu itu ada VTuber diundang soalnya. Oh, oke. Iya, Berat, VTuber diundang di sana. Jadi gue kayak, oh iya. berarti lu pas waktu di situ itu kayak gue bisa nih kayaknya masuk sebagai seorang VTuber atau gue ngefans sama seorang VTuber. Oh, justru begini, Wan. Dulu tuh VTuber tuh sangat kayak orang tuh nggak tahu bagaimana cara jadi VTuber gitu kan ya. Iya, Sekarang kan banyak aplikasi kan, ya VTube Studio betul, dan semacamnya gitu ya. betul. Dulu tuh orang bingung, kayak setiap agensi yang punya itu tuh pasti tuh dia ada aplikasi sendiri private gitu, personal. Oke. Awalnya gue mau coba research ke sana. Sayangnya. Sayangnya sudah muncul. jadi tuh berapa minggu kemudian setelah gue tahu oh ternyata ada nih aplikasi namanya Live 2D tapi penggeraknya belum ada. Berapa minggu kemudian langsung hype tuh muncul tuh ada yang namanya PR sama VTube Studio, sebelumnya Facerik sebelumnya. Kalau kalau misalnya lo tahuan dulu namanya Facerik, dulu tuh yang kata rakun orang ada pakai profil rakun bisa gerak-gerak tuh namanya Facerik dulu di Steam. Terus muncul lah Oh, PR. Mm-mm. tapi kayak Dulu bayar. oh dulu bayar ya. Tapi bukannya Mm. itu emang udah kayaknya 2016-17 ya kayaknya Iya udah lama. main-main Facial Recognition bukannya di Steam itu udah lumayan banyak ya? Iya, tapi 3D dulu. Masih 3D ya? Dan itu masih belum apa ya, keintegrasi sama Live 2D. Jadi tuh konsepnya masih belum sematang sekarang kalau dulu ya. Dulu tuh Hmm. lu harus tahu Blender, lu harus tahu rigging gimananya, Nah lu itu harus PR upload ke tuh. cloud dan sebagainya. Wah, PR banget dong. Heeh. Mager banget itu. Wah, sekarang dipermudah waktu itu. Gue coba latihan. Dulu tuh karakter pertama gue coba latihan rigging sendiri. Hasilnya sangat jelek ya. Itu udah gak tahu kemana sih karakternya. Tapi itu dulu ada. Oke, Karakter. oke. Nah, sekarang nih yang pengen gua tanya satu. Mm-mm. Kenapa kalau lu kepikiran Fury? Sorry, Fury. Iya, Fury, Fury atau semacamnya ya. Mm. Jadi karakter pertama gua itu sebenarnya gini backgroundnya. Jadi beberapa gue ngomong ke temen gue dan di stream gue pernah ngomong juga kalau gue sebelumnya backgroundnya itu gue nggak suka Fury, bukannya nggak suka sih, kayak nggak ada ketertarikan kayak sekarang atau semacamnya gitu ya. Mm-mm. Nah, pas gua mulai terjun ke entertain VTuber ini, itu tuh gue bingung dong karakter apa yang gua pakai untuk gua tampilin di konten, ya kan ya. Oke. Di situ kebetulan banget gue punya satu temen cewek. Hmm. Nah temen cewek gue ini dia tuh ketertarikan sama Fury, suka ketertarikan sama Fury dan Fury-nya itu beda. Awalnya tuh gue tuh pribadi gue tuh nggak terlalu serak atau biasa aja lah pokoknya sama Fury yang gambarnya barat. Misalnya yang kayak warna rambutnya semacamnya gitu kan kelihatan ciri khasnya ya kalau Fury yang barat ya. Nah kebetulan Oh, oke. temen gue ini suka sama Fury yang konsepnya Jepang. Jadi tuh gambar anime sama gambar Fury-nya dia itu di mix gitu loh. Oke. Nah di situ gue mulai coba pertama kali tuh gue coba order komis ke dia buat latihan rigging. Terus karena gue udah add friend dan follow juga, dia sering nge-share soal-soal gambar-gambar Fury dia gitu. Ya gue Mm-mm. tertarik dong. Kok bagus ya, pikir-pikir ya, kayak keren-keren aja gitu. Gue ngelihatnya kayak sebenarnya gue udah tahu sih. Temen gue tuh pernah cerita juga kalau Fury itu komunitasnya
banyak nggak disukain orang-orang gitu kan. Cuman gue nggak paham kayak kenapa nggak disukainnya gitu kan ya. Apa karena ya lu tau lah ya bendera atau mungkin Eh, apa gitu. Tapi menurut gue kayak emang iya semuanya kayak gitu kan. Maksud gue kayak gue ngelihatnya sih mereka secara polosnya mereka tuh cuman suka sama antro aja udah gitu. Tapi tuh bukan seolah-olah mereka tuh kayak apa ya nafsu sama hewan enggak sih menurut gue gitu ya. Menurut gue loh ya. oke. Terus ya udah, gue coba dalamin dah tuh perlahan tapi perlahan ya dari temen gue yang suka Furi ini ke temennya lagi, gue coba lihat postingannya, gue coba ngobrol sedikit, gue coba lihat mereka kalau ngobrol ngapain. Dari situ sih, akhirnya gue kayak, oh kayaknya nggak masalah deh gue kalau seandainya buat konten Mm. VTuber tapi yang karakternya itu jarang. Gue pilih Furi waktu itu. Nah, Awalnya dari situ. oke. Nah, sekarang gini, lu kan ngomong soal masalah furi-furi, terus Mm-mm, juga ketemu sama temen gitu. Lu ketemunya itu mm. pas waktu di event, di Oh no Facebook, no, enggak. Twitter, atau pas kapan kayaknya nih ada satu orang ngasih tahu Mm. nih furi kayak gimana gitu. Karena kan lu Oke. bilang kan sama cewek kan kalau nggak salah. Iya, heeh. Itu pertama kali gue tuh sama temen gue yang cewek ini kebetulan dulu satu komunitas. Dulu banget tapi. Di mana tuh, di kampus Dan atau di mana? oh bukan, itu kita dulu online cuman kayak pernah ketemuan aja kayak gitu. Oh, oke oke. Dan udah sering-sering ketemuan, orangnya orangnya tidak terlihat seperti Furi ya. Kayak unexpect aja kalau dia itu ternyata suka Furi. Kalau Eh, seandainya first look mungkin lo bakal ngira oh nih orang nih suka Genshin atau enggak suka K-pop. iya iya iya. Awalnya kayak gitu. Nah, teman ya ternyata dia suka sama Furi gitu dan ya, dari situ kayaknya mungkin pertama kalinya. Setelah itu gue komunikasinya lebih ke online sih. Gue belum pernah ketemu yang offline. Pernah sih, tapi bukan kayak event meet and greet atau semacamnya gitu. Enggak, gue nggak pernah. Nah Jadi nah itu nah. lebih kayak event apa namanya Komifuro kayak gitulah. Nggak sengaja Oh, ketemu ngobrol gitu. tapi memang pertamanya pas waktu online ya kayak lu di Kaskus atau di Facebook gitu ya. True banget. Dulu tuh Facebook kalau gue ya kayak Oh, oke gitu. oke oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita bicara soal masalah furi itu sendiri kan, Mm-mm. kan banyak tuh kayak manusia setengah binatang itu masih bisa dibilang furi Ah nggak sih? iya. To be honest, menurut gua ya, ini tuh Eh, agak bingung gitu. Kalau gua pribadi, gua tuh agak bingung kayak dari mana orang nganggep ini tuh furi atau enggak gitu. Masalahnya kan kalau dulu kan mikirnya tuh kan yang kayak Neko Mimi gitu-gitu gak sih? Yang ya, kata apa sih ya, Usagi Mimi atau semacamnya gitu kan ya. ya Banyak betul. orang, ini nih perspektif beda-beda ya. Gue tanya ke temen gua, ada yang bilang ya itu sih enggak furi gitu. Tapi ada yang bilang juga, oh ya udah itu bisa juga kategori furi gitu. Karena begini loh. Jadi menurut gua nih Wan ya, dan menurut Eh, temen gua beberapa ya, tapi gua nggak tanya semua gitu kan hmm, ya. Ada yang bilang kalau masuk furi itu adalah ketika seandainya dia tuh nonjolin bulunya. Karena orang tuh kan kategori fur kan bulu ya. iya, Jadi kan biasanya tuh orang yang kayak cuman pakai kuping kucing atau apa kan mereka kan nggak terlalu fokus ke bulunya kan. Yang penting bentuknya aja kan. eh, Yang penting ada kucingnya atau semacamnya. Nah, ada yang bilang katanya kalau cuman kayak begitu mah mereka mau ngomong mereka bukan furry ya udah gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Terus tuh kalau misalnya mereka udah main bulu-bulunya di tangannya ada bulunya atau gimana ya, konsep bulu-bulunya dia 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 tuh sangat apa ya? Kayak per detail. Ada hmm, yang bilang katanya oh bisa jadi dia mungkin emang suka tertarik sama apa namanya furry gitu. hmm. Yang kayak gitu sih. Yang gua tahu sih begitu ya. Nah, kan dulu yang kayak tadi gua bilang kan kayak manusia apa setengah hewan itu kan nggak bisa disebut furi kan. Hmm. Berarti kan kayak model-model misalkan nih Raftalia, terus siapa lagi tuh yang ada di Ah iya, ReZero, ya kan? iya Raptalia Heeh. gitu. Ah, Makanya kan kalau orang-orang yang kayak gitu kan, bukan orang sih karakter yang kayak gitu kan, seharusnya kan sebenarnya bisa dimasukin ke Furi kan. Cuma kata lu, ya, bisa juga enggak gitu heeh, kan ya. heeh. Cuma kan kata-kata lu Furi itu kan ya berarti dari fur, berarti kan dia harus punya kayak rambut atau bulu dulu gitu kan. Ketertarikan sama itunya dulu Nah, kayak gitu. gua masih penasaran nih dari semua karakter yang lu ambil atau Mm-mm. bukan lu ambil sih, yang lu cari gitu ya Mm-mm. sebagai avatar untuk VTubing itu sendiri. Mm-mm. Kok panda sih yang lu harus ambil? Ih, Furinya kurang ganteng ya. Ya, ya enggak, maksud maksud gue tuh kayak kayak apa ya? Kan Nggak mau kalau yang lain lu ya. lu mau yang apa maskulin gitu ya. Gua bukan bicara sama yang kayak gimana gitu kan. Cuma Iya, iya. kalau lu maskulin,
lu kan sebenarnya bisa ngambil kayak beruang madu atau beruang, Mhm. bukan beruang kutub sih, tapi kayak beruang yang ada di Rusia gitu kan, beruang Iya, iya, merah, iya, ya kan? yang kuat-kuat gitu kan ya, Heeh, heeh. atau kalau Serigala mau gitu ya kan. serigala bisa atau enggak Heeh. kayak apa sih yang husky gitu kan? Mhm, 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 mhm. Atau kalau lu mau yang lebih apa ya, lebih garong tapi masih manis gitu ya palingan kayak kucing apa sih namanya tuh? Kucing Kucing hutan hutan, gitu. kucing hutan ya, iya, Ya heeh. kucing hutan atau enggak macan lah, macan harimau Macan gitu ya, kan. macan kuat gitu kan. Heeh. Sedangkan panda kan setahu gua kan cuma kayak ini buntel, hitam, sorry putih. Terus habis itu di lingkar matanya tuh warna hitam. Heeh, Jadi kan kesannya kan kayak kok males banget gitu ya. kalau ngegambarin orang yang males tapi tidurnya tuh selalu nggak bener gitu loh. Ini sebenarnya yang sampai sekarang masih masih belum gua coba tanya sih, kayak kayak bagaimana jadi sebenarnya gini, sebenarnya ini bukan di Furi doang ya, Mhm, di berbagai macam ya, kayak misalnya komunitas anime-anime kan ada namanya original karakter ya nggak sih? betul. Original karakter tuh dibuat untuk ngegambarin lu tuh pengennya kayak gimana, kayak main game RPG gitu kan ya. Iya. Nah, gua nggak tahu nih kayak sebenarnya kalau di Furi ini detailnya orang gimana, tapi yang gua kenal dan yang gua tahu itu tuh biasanya punya kayak background dia tuh suka sama suatu hewan. Kayak misalnya, oh gue suka banget nih dulu sama hewan gua gitu kan, misalnya kadal gitu kan, Ah, betul betul. atau mungkin ular, atau mungkin hiu, atau mungkin kucing. Itu Mhm, satu. Yang kedua ada juga yang mikir kayak, oh ini tuh mirip banget sama gua gitu, dari sifat atau mungkin fisik atau mungkin semacamnya, bebas lah ya. bebas. Misalnya kayak, oh fisik nih, oh misalnya gue suka banget sama apa ya, misalnya ya, suka banget sama panda lah ya, contohnya gue aja lah yang paling gampang lah ya. Iya. Contohnya kalau gue tuh milih panda karena dari sifat sih, bukan dari fisik ya, dari sifat ya. Gue tuh suka banget dari sifat si panda ini sendiri gitu. Soalnya dari dulu tuh sebenarnya gue tuh ada kucing di rumah ada gitu kan, Mhm. hewan lain ada. Cuman menurut gue kalau kebun binatang, gue inget banget dulu tuh ke Taman Safari gue masih umur, duh gue lupa ya, SD kelas 4 tuh berapa umurnya. Ya Pokoknya 10 tuh atau di umur 11 itu, lah. ya kisaran segitu, gue tuh ke kebun binatang, menurut gue hewan yang kayak, wah ini paling menikmati hidup itu panda bro. Wah Se gila, segampang sumpah. itu ya. Iya soalnya gini, gue kan, lo kan tahu di kebun binatang itu kan, yang lain bisa masuk gratis, di panda kita harus bayar bro. Oh, kok bisa? Buat nonton ke panda ini, lu tuh harus bayar lagi tiketnya. Gua baru tahu Udah loh, gue bayar ke sana, lu nontonin panda yang tidur doang anjir. anjing. Gila, gue ngerasa kayak bangke. Anjir, ini tuh, ini nih kalau seandainya duitnya benar-benar buat panda, ini tuh pekerjaan idaman gue sih. Jadi panda doang, kabur gabut doang. Jadi sebenarnya dari dulu aja sih kepikiran kayak gitu. Terus kepikiran lagi pas gue milih karakter. Soalnya kalau milih kayak kucing, serigala, menurut gue kan udah banyak banget ya. Iya iya. Nah gue mikir, kira-kira gue ambil panda atau apa, waktu itu tuh gue antara panda sama beruang biasa kayak beruang kutub gitulah mikirnya gue. Iya. Akhirnya gue pilih panda karena tuh panda tuh menurut gue dia bukan karakter yang ganteng, dia juga bukan karakter yang keren, dia tuh cuman kayak udah gabut aja, kerjaannya tuh tidur, cuman tuh ngebut orang seneng, have fun aja gitu. Ibaratnya tuh kalau tongkrongan dia tuh badutnya. Anjing. Gua nggak bisa aduh, kok kok kalau udah denger-denger badut tuh kayak rasanya gimana gitu ya. Aduh Gue aduh. gak tahu sih, tapi gue pribadi, gue emang di tongkrongan gue tuh mager kalau buat kelihatan show tuh gimana. Gue tuh lebih kayak apa namanya, have fun aja lah. Ini prinsip gue ya. Kalau Mmm, orang tuh udah mulai ketawa di depan gue, itu berarti dia tuh udah enjoy sama gue. Itu sih oke. prinsip gue. Prinsip gue ya. Kalau seandainya dia tuh udah berani buat ketawa, ketawa lepas atau enggak berani sharing ngelawak atau semacamnya, atau enggak ketawa dari lawakan gue dengan tulus ya, tanda kutip ya. Itu berarti tuh orang tuh, oh ini kayaknya dia udah mulai enjoy sama gua. Kayak gitu. Gue sih gitu Oke bisa. oke. Karena jujur aja ya, gua pas waktu ngelihat live stream lu di Mhm, antara, VTuber kalau yang cowok kan gue cuma tahu 2 tuh, lu nggak 2 sih 3 malah, lu, si Dedi sama si mhm. Valerius kan. Cuma kan Valerius kan Iya, sekarang kan udah ya udahlah, dia udah mhm, berhenti kan dari dunia live streaming kan khususnya untuk mhm, VTubing kan. Paling mhm, kan ya beberapa aja sih. Sebenarnya ada sih nama-nama yang lumayan oke gitu kan yang dari Mahapanca terus dari
mana lagi tuh, Aka kalau nggak salah ada Gigi juga ya apa ya? yang cowoknya ya, cuma Mhm mhm. entah kenapa gua pas waktu nontonin lu, apalagi yang pas waktu lu free talk gitu ya, itu rasanya sih Mhm. lu jauh lebih lebih terbuka sih kalau menurut gua. Oh, thank you, Bro. Heeh heeh. Ya meskipun sebenarnya Iya, karena pengunjungnya juga masih dikit sih gitu. Cuma maksud bisa gua jadi itu bener banget sih, itu bener banget sih. Tapi emang iya, itu bener banget, heeh, biasanya gitu emang. cuma maksud gua, kalau yang lain kan kayaknya udah ya lu bayangin lah, kita tuh Mhm mau dibaca gitu kan, mhm. masalahnya di live chat tuh udah kayak running text. Iya, banyak banget Heeh, gitu kan. jadi Jadi sekalinya wajar banget untuk jadi kebaca. sekalinya kita mau post gitu kan, tek, tiba-tiba, Mhm. loh kok udah hilang? Iya iya. Makanya Jadinya jadinya ngerasa juga gak sih kayak wajar nggak kebaca, akhirnya coba chat lagi. iya 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 iya, Iya. makanya makanya menurut gua sih lu masih bisa maintain hal yang kayak gitu itu wah itu pencapaian terbesar ya. Soalnya yang baru gua bisa lihat ya Mhm. itu cuma live streamingnya si Eno Bening sama Pokopau. Kalau Pokopau ya masih oke lah gitu kan. Eno Bening tuh emang emang dijaga banget karena dia udah pakai apa sih namanya slow slow mode kan Oh, untuk live iya chatnya iya, itu. chat yang slow mode, heeh. Makanya masih bisa di inilah masih bisa Bacain ya. di maintain. Kalau Mhm. Tarars udah deh gua cukupkan. Kenceng kenceng banget, kenceng ya, nggak Iya. donat sulit ya. Iya, nggak Iya donate tuh nggak bisa di notice iya, gitu. Makanya heeh, sekalinya, nah ini enaknya nih kalau di Bang Tara kan sekalinya gua donate gitu ya, itu mhm. gua langsung Bang tolong promosiin podcast saya namanya kagak diedit. Ini linknya. Mhm. Gitu ya? Iya. Dipromosiin nggak? Aduh. Soalnya banyak juga sih yang promosi di sana gitu kan. Heeh heeh. Makanya itu gua aduh rada rada ini sih sebenarnya. Tapi ya udah lah mau gimana lagi kan. Mhm mhm. Oke, kita balik lagi nih ke lu sebagai seorang VTubing atau sebagai seorang Mhm. VTuber ya. Yoi. Gua penasaran sih sebenarnya kok lu akhirnya kepikiran untuk masuk sebagai apa ya gue bilang ya mungkin agent VTuber ya. Agen VTuber nih maksudnya sebagai VTuber ya? Atau Ya, bagian dari agensi? VTuber tapi lu masuk ke dalam sebuah agensi Oke, heeh. ya yang Mhm. bagi gua tuh agensinya juga sebenarnya enggak nih sorry itu saya kalau misalkan ada yang denger ya tapi ya ini jujur aja sih harus dibawa juga kan. Heeh. Ini kalau lu mau masuk ke dalam agensi yang menurut gua kalau dibilang gede juga enggak gitu ya. Mhm. Tapi lu sampai gua nggak bilang jojoran sih cuma di antara empat karena kan waktu itu ada siapa tuh? Nana, lu, Dedi sama si Velin kan. Mhm mhm. Nah, kalau misalkan ya memang sih waktu itu ace-nya sih si Nana gitu kan. Cuma Iya, heeh. yang selain apa? Selain Nana ya palingan Velin. Velin pun itu kan juga main di Twitch kan waktu itu, Iya, ya heeh. kan. Dan yang emang dilihat banget sih lu sama si Dedi kan kalau yang cowok gitu. Mhm mhm. Nah, kok kenapa lu akhirnya mikir ya udah deh gue mendingan ke inisialnya NK ya. Kalau ditanya NK Iya, itu apa gitu, ya silakan cari Kakak. sendiri lah ya. Heeh. Iya. Karena di tempat itu saya juga promosi konten. Uh. Oke, jadi pertanyaannya kenapa gua mau ikut ya gitu ya, masuk ke sana Ya, buat join ke agensi gitu heeh, ya? satu kenapa lu mau ikut Mhm. dan yang kedua gimana rasanya lu pas waktu di sana kira-kira sekitaran setahun ya lu di sana ya. Mhm mhm mhm. Nah, itu tuh. Nah, gue mulai dari kenapa ikut dulu kali ya. Betul. Kalau kenapa ikut, pastinya ini agak gua nggak tahu sih bener apa enggak, tapi kalau menurut gua konsep dari ilmu itu kan pada dasarnya koneksi kan ya. Mm-mm. Jadi waktu itu gua mikir, "Oh, gue butuh informasi lebih nih tentang VTubing, tentang ngebuat konten, bagaimana." Soalnya itu tuh udah jadi hobi gua. Pada saat gue mulai join tuh, itu tuh udah mulai jadi hobi gua. Ngebuat konten di YouTube atau jadi VTuber tuh udah mulai jadi hobi gua tuh waktu itu. Biar nggak stres kerja awalnya kayak gitu. Oke. Nah, di situlah gua pas banget di Twitter. Awalnya kan gue sendiri kan ya, kayak wah aktif banget sendiri, berusaha sendiri gitu. Terus akhirnya gue ngelihat nih, kayak di NK tadi, apa inisialnya tadi, Ya. itu tuh kan lagi buka. Mau jadi apa ya, mau jadi semacam kayak talent ya itu omongannya, Ya, talent ya talent. dari sebuah nama, namanya ini pas gue coba searching lagi ternyata itu adalah anggapannya tanda kutip kayak anak gitu ya, anak anak perusahaan dari suatu
service yang dia usahain. Jadi tuh produk dari agensi gua yang paling utama itu bukan si VTubernya, melainkan medianya gitu kan ya. Jadi kan kalau misalnya kecepatan media. Ya gitu lah pokoknya ya. Ya silahkan ya, tapi gue nggak nutupin juga sih. Jadi waktu itu gue emang lihat pribadi meskipun yang VTuber masih baru, Mm-mm. tapi yang medianya menurut gue oke waktu itu kayak gitu kan ya. Oh bisa jadi ini legit gitu kan ya. Terus juga kayaknya oke kalau misalnya dari standarisasinya, legalnya atau semacamnya kayaknya oke-oke aja. Dulu tuh gue kepikiran sampai situ. Kayak gue tuh nggak tahu soalnya kan seberapa penting komersial use dan semacamnya. Jadi tuh kalau seandainya ada yang nge-guide lebih gampang, lebih aman. Mm. Gue coba daftar waktu itu ngikutin aja. Awalnya dari situ sih, pure karena pengen tahu bagaimana cara nge-VTubing dengan baik dan benar. Bagaimana caranya proses itu di dalam suatu konten tuh bisa terbuat kalau dalam agensi. Soalnya kan waktu itu udah ada agensi juga kan ya. Betul. Tapi gue kayak pengen tahu aja gimana sih konten tuh bisa bisa terbuat, jadwal, thumbnail dan semacamnya semua orang tuh apakah dia ngebus dia atau semacamnya gitu. Oke, itu pertama gitu ya. Terus selama setahun berarti ya. Ini pertanyaan kedua ya. Iya. Pertanyaan kedua selama setahun, singkat cerita ketika apa namanya gue udah keterima, itu tuh ternyata memang gue tuh ketemu sama orang baru pastinya kan ya. Gue ketemu si Mbak Nana, gue ketemu si Iya. Dedi, Iya. ketemu Velin juga. Dan sesuai apa yang gue ekspektasiin, jadi sebenarnya gue udah perkiraan. Bukannya kalau seandainya kalau sebuah talent ini kayak begini, itu bakal punya apa ya, kayak tempat main yang beda-beda. Mm-mm. Misalnya kayak Velin nih ranahnya sering main di Twitch gitu kan ya. Oh misalnya kayak Dedi dia sering main di sini. Oh Mbak Nana dia sering main ke sini gitu kan ya. Di situ gue udah mikir gitu, wah kayaknya gue doang nih satu-satunya nggak punya background apa-apa nih di sini nih gitu kan. Gue kayak mabus beban nih gue nih gitu kan. Cuman gue ngerasa kayak oke gitu kan sama waktu itu sama ownernya sama manajernya dia tuh ngasih tahu oh nggak apa-apa kita bisa kok apa namanya di guide perlahan ngebuatnya kayak gimana dan semacamnya gitu. Mm. Ya berarti kan tujuan pertama gue kecapai dong. Oh gue tahu oh begini. Jadi tuh kalau ngebuat konten kalau misalnya otaknya agensinya dia mikirnya begini, bagaimana cara dapat cuannya, bagaimana cara dapat donatnya. Soalnya kan itu kan pasti perlu dapat lagi dong. Soalnya kalau enggak masa cuma-cuma gitu kan ya. Iya, iya. Selama setahun sih I think oke, cuman ada perbedaan visi misi lah gitu kan ya. Ada perbedaan visi misi, kadang-kadang oke, kadang-kadang kita ada visi misi sampai akhirnya kayaknya pas kontraknya kelar ya udah kita nggak ngelanjutin lagi gitu. Lebih Oh, kayak gitu sih. tapi memang dikasih kontraknya setahun aja gitu ya? Iya, kalau kontrak waktu itu, ini terang-terangan sih aku nggak tahu boleh apa enggak ya, tapi beda-beda ya kebetulan, harusnya di postingan udah ada kan ya, yang di Twitter ya sebelumnya ya? Heeh. Dia ngomong juga tentang nggak perpanjang kontrak. Jadi kalau memangnya kalian tahu setahun dari perhitungan pas pertama kali keterima sampai keterima, ya di tempatnya kita tuh kebetulan adanya setahun waktu itu. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Pas lu Mhm. udah selesai dari dunia VTubing sebagai bagian dari agensi gitu kan. Mhm. Terus habis itu lu mulai menjadi seorang indie. A- Iya, heeh. ada nggak sih perbedaannya antara ketika lu masuk sebagai bagian dalam agensi dengan wah, gue harus main sendiri nih gitu atau main solo? Oh, gini. Kalau gitu gini, jadi tuh pada saat tadi gua keluar, itu kan tadi ada 2 alasan ya. Pertama tuh perbedaan visi misi, tapi yang paling pertama itu adalah waktuan. Jadi, kehidupan real life gua semakin, sibuk kan ya, semakin sibuk tentang pekerjaan. Jadi kan sambilnya gua ngelakuin VTubing stuff ini kan gua sambil doing something in real life juga kan ya. Nah ternyata itu tuh makin sibuk. Sehingga akhirnya memungkinkan gue kayaknya lebih baik gue keluar gitu kan ya, dibanding gue Oke. ngerepotin gitu dan semacamnya gitu. Soalnya gue pribadi gue ngerasa kayak, oh gue ngemban nama ini gitu kan ya. Apalagi banyak komentar yang kayak nanya gitu kayak, "Nak, lu kok namanya Naka, apakah lu sengaja sebagai maskotnya si ini?" Gitu kan ya. Padahal enggak itu. Itu tuh nama tuh emang gue buat sendiri aja gitu. Cuman gue ada minta-minta kayak apa namanya kata-kata ramadhianya itu tuh ada konsultasi dikit lah sama si ownernya gitu. Perbedaannya yang paling kerasa itu tuh banyak sih Wan. Dulu itu tuh
gue tuh kalau seandainya live stream atau gimana, gue tuh nggak perlu capek-capek buat marketing. Karena begini, pada dasarnya entertain itu kan lu kan butuh beberapa aspek penting. Selain konten ya, selain konten tuh pasti ada namanya marketing ya kan ya. Setuju. Ada yang namanya misalnya alokasi budget untuk kontennya Iya, gitu iya, kan ya. iya, iya. Minimal tiga itu deh, konten, marketing, sama alokasi budget untuk konten tersebut. Kalau Heeh, misalnya konten tersebut butuh budget gitu kan ya. iya betul. Nah, kalau di agensi itu ngebantu banget karena tuh emang udah diperhitungin, ada terdata gitu kan ya, kayak oh ini ada nih budgetnya, oh ini kontennya rencana sebelumnya ada nih gitu kan. Kalau misalnya gua lost lagi sibuk dibantuin juga kan. Kayak gimana katanya mau konten ini kemarin gitu kan ya. Oh iya diingetin dan semacamnya. Itu enak banget. Bedanya kalau di agensi tuh jadinya otomatis lu dapet tanggung jawab dong. Oh gue Pasti. udah dibantuin begini. Kalau gue nggak bisa naik atau gimana nggak enak juga gitu. Wah dulu itu tuh yang bener-bener gue tuh deg-degan. Jadi tuh di satu agensi meskipun gue temenan gitu kan berempat kan, Hmm, temenan dan kawan. Itu tuh gue tuh kalau ngelihat gue paling bawah gue tuh deg-degan. iya. Apalagi apalagi pas waktu siapa ya, si Nana kan waktu itu udah sampai 1.000 ya. Iya, 1.000. dia 1000 pertama dari kita semua. Heeh. Terus Wah itu deg-degan. Velin juga apa Jadi nyusul. udah mulai stabil di Twitch gitu kan. Ya meskipun akhirnya Hmm. dia balik lagi ke YouTube karena alasannya nggak bisa kita bilang ya itu kan karena dari Hmm. pihak NK ya. Jadi ya sudahlah kita tutup Hmm. mulut aja. Ya pokoknya udahlah Heeh. gitulah. Eh, terus yang gue lihat kan si Dedi sebenarnya udah mulai sih ya dia apa sih namanya pasar-pasar sendiri karena kan ya siapa sih yang kagak demen sama suara berat cuma sayangnya dia nggak masuk ke SMR itu aja sih yang menurut gue sangat disayangkan. Gitu. Sedangkan lu tuh sebenarnya menurut gue ya lu masih lebih oke lah dibandingin si siapa si Dedi ya karena kalau nggak salah mungkin subscription-nya berapa 700 atau 600 sedangkan si Dedi kayaknya beda tipis aja sama lu gitu kan. Oh Cuma ya udah perbedaannya. cuma lebih lebih unggul aja gitu kan. Itu emang sampai separah itu ya maksudnya angka langganan atau subscription itu ngebawa Masalah di pressure lu. itunya ya. Kalau gua pribadi ya, waktu Heeh. itu emang gue sama Dedi sebenarnya jauh lebih kayak Nah, ini karena masalah sinyal ya. Jadinya kita pisah dulu untuk bagian audio ini. Nanti yang untuk sesi keduanya itu bisa kalian dengar di minggu depan ya. So, jangan lupa untuk dengerin Kagak Dedit Podcast setiap hari. Saya sih pengennya Rabu sama Jumat ya, tapi ya nanti let's see. Dan see you in the next audio.